Halo teman-teman, selamat tahun baru 2026. Selamat datang kembali di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Saya harap kita semua tetap di dalam kondisi yang fit, kondisi yang prima baik secara jasmani dan secara rohani. Kita bersyukur kita bisa memasuki tahun 2026 ini dengan penuh sukacita dan dengan penyertaan Tuhan tentunya yang selalu ada untuk setiap kita. Tuhan tetap pelihara setiap kehidupan kita. Hari ini teman-teman, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dengan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk tahun yang baru yang sudah kami masuki. Kami bersyukur Tuhan di minggu yang pertama di tahun yang baru ini, kami boleh kembali datang ke hadapan-Mu. Kalau sebentar juga kami akan mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kami pengertian, Roh Kudus berikan kami penjelasan apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalau sampai hari ini Tuhan pelihara hidup kita, Tuhan bawa kita masuk ke awal tahun yang baru, itu artinya masih ada rencananya, masih ada panggilannya, masih ada maksudnya melalui kehidupan kita di muka bumi ini. Biasanya di awal tahun kita nih mulai membuat banyak resolusi. Orang-orang mulai bikin banyak resolusi tahun ini. Isinya ya lebih sehat, lebih kurus, lebih rajin olahraga, lebih hemat, lebih sukses, dan seterusnya. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk melangkah sedikit lebih dalam, lebih jauh. Bukan cuman kita bertanya tentang tahun ini aku mau mencapai goal apa ya. Tapi ubah sedikit pertanyaannya menjadi tahun ini Tuhan mau aku menjadi seperti apa ya. Jadi bukan cuman target yang kelihatan dari luar, pencapaian yang bisa dilihat dari luar. Tetapi benar-benar apakah hidup saya, apakah hidup kita tahun ini bisa sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah di hadapan Tuhan. Dan untuk itu teman-teman, hari ini saya akan mengajak setiap kita untuk belajar dari satu bagian doa yang sangat luar biasa, satu bagian ucapan syukur dan doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose. Mari kita buka Alkitab kita dari Kolose pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua, ayat yang ke-9. Sebab itu, sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan. Ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Amin. Teman-teman, ayat yang baru aja kita baca ini bukan cuma sekedar kalimat rohani yang indah dibaca gitu ya. Doa dari Paulus kepada jemaat di Kolose. Tetapi ini adalah doa, dan di dalam doa ini ada gambaran tentang hidup yang berakar, hidup yang bertumbuh, kita yang semakin dikuatkan, dan pada akhirnya kita berbuah di dalam kehidupan kita. Yuk, mari saya ajak kita untuk mendalami ayat-ayat yang baru saja kita baca ini. Hal pertama yang bisa kita dalami adalah bicara tentang berakar, yaitu mengenal kehendak Allah. Saya ajak kita baca ulang yuk, ayat yang ke-9. Sebab itu, sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan. Paulus dengar kabar tentang jemaat Kolose. Iman mereka bertumbuh. Kasih mereka dinyatakan dengan jelas di tengah-tengah kehidupan jemaat. Apa reaksi Paulus setelahnya? Paulus nggak bilang, wah mantap, lanjutkan saja. Tapi Paulus bilang gini,
kami tidak berhenti-hentinya berdoa untuk kamu. Dan isi doanya bukan juga dibilang semoga kalian makin sukses, makin aman, makin nyaman. Bukan. Tetapi dibilang kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan. Akar kehidupan yang benar adalah kehendak Allah dan bukan kehendak diri kita sendiri. Teman-teman, di awal tahun kita biasanya bertanya sama diri kita sendiri, tahun ini aku mau bikin apa ya? Berapa target IPK aku di tahun ini ya? 2 semester ini bagaimana? Apa rencanaku setelah lulus ya? Tahun ini aku mau bisa pergi kemana ya? Aku pengen dapat kesempatan apa ya? Jarang sekali kita bertanya pertanyaan yang seperti ini. Tuhan, tahun ini Tuhan mau apa dari hidupku? Tuhan, di area mana? Tuhan mau aku berubah? Tuhan mau aku taat dan bertumbuh? Tuhan, di mana Tuhan mau menempatkan aku untuk aku berdampak? Jarang sekali dari antara kita yang bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya seperti ini. Nah, Paulus berdoa supaya jemaat penuh dengan pengetahuan akan kehendaknya. Artinya, akar dari kehidupan mereka adalah mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Paulus nggak cuma bilang tahu kehendak Tuhan, tetapi penuh dengan segala hikmat dan pengertian rohani. Artinya nggak cuma tahu informasi, tetapi tahu bagaimana menerapkannya di dalam kehidupan kita. Contohnya gini, Tuhan mau kita jujur, oke, semua tahu. Tapi bagaimana menerapkan kejujuran saat kita under pressure, ditekan di kampus untuk tutup mata supaya nilai atau IPK jadi bagus dengan cara-cara yang tidak baik. Tuhan mau kita mengasihi, yes, semua kita tahu Tuhan mau kita mengasihi. Tetapi prakteknya bagaimana kita mengasihi teman kita, sahabat kita, menti kita, atau orang tua yang karakternya keras dan seringkali melukai hati kita. Teman-teman, itu butuh hikmat dan butuh pengertian rohani. Dan itu datang ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, mempelajari firman Tuhan, peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Ini kehendakmu Tuhan, atau ini cuma keinginanku sendiri ya? Awal tahun adalah momen yang terbaik untuk kita berkata seperti ini. Tuhan, aku gak mau hanya berjalan dengan cepat, tetapi aku mau berjalan di arah yang benar. Penuhi aku dengan pengetahuan dan kehendak-Mu. Penuhi aku dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Supaya aku berjalan di jalur yang tepat. Jadi teman-teman, apa yang dapat kita lakukan sebelum menyusun resolusi atau target kita atau goal kita di tahun ini? Tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau bentuk di dalam karakterku tahun ini? Apa langkah iman yang Tuhan mau ajarkan aku untuk ambil tahun ini? Itulah hidup yang berakar, yaitu mengenal kehendak Allah. Hidup yang berakar dimulai dari kehendak Allah, bukan dimulai dari ambisi pribadi kita. Hal yang selanjutnya teman-teman, hal yang kedua. Kalau tadi yang pertama berakar, yang kedua hidup yang bertumbuh. Hidup yang layak dan nantinya akan berbuah. Kita lanjutkan sedikit, satu ayat selanjutnya, ayat yang ke-10. Dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Perhatikan di sini ada kata sambung sehingga di awal kalimat. Artinya kalau kamu seperti yang dituliskan di ayat sebelumnya, yaitu penuh dengan pengetahuan akan kehendak Allah. Di ayat yang ke-9 yang sudah kita baca tadi, ayat 10 dimulai dengan sehingga adalah akibat dari ayat 9 tersebut. Kalau kondisi di ayat 9 ini terpenuhi, sehingga ada akibatnya apa? Hidupmu layak di hadapannya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Hidup layak bukan berarti hidup tanpa dosa sama sekali. Bukan hidup super sempurna. Tetapi hidup yang sejalan dengan firman Tuhan dan sejalan dengan apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup kita. Kalau Tuhan melihat cara saya bekerja, cara saya mengelola uang, cara saya memperlakukan orang tua saya, memperlakukan kakak adik saya, cara saya menggunakan waktu saya, apakah itu layak dan berkenan di hadapannya? Awal tahun adalah waktu yang tepat untuk kita cek ulang arah kehidupan kita. Cek ulang apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan berkenan dengan cara saya hidup? Teman-teman, masih di ayat yang ke-10, bagian selanjutnya dituliskan dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik.
Di sini dipakai kata segala pekerjaan yang baik. Ini penting teman-teman. Buah rohani itu bukan cuma terjadi di gereja, tetapi di dalam segala yang kamu kerjakan. Di dalam segala pekerjaan yang kamu lakukan. Saat kamu ngerjain tugas dengan integritas di kampus, saat kamu mengampuni dan memilih berdamai di dalam keluargamu, saat kamu menolong tetanggamu yang lagi kesulitan, saat kamu melayani di komsel, menjemput jiwa-jiwa yang kesulitan datang gak punya transportasi, menguatkan yang lemah, semua itu kita sedang memberikan buah dalam segala pekerjaan atau segala hal yang kita lakukan. Kadang-kadang, tidak jarang kita berpikir hidup berdampak itu artinya harus bikin sesuatu yang besar. Bikin yayasan, bikin proyek nasional, jadi pembicara terkenal, punya pengikut banyak, dan lain sebagainya. Padahal di mata Tuhan, setiap pekerjaan baik yang keluar dari dalam diri kita dengan iman dan ketaatan, itu adalah buah daripada kehidupan kita. Mungkin kamu yang baru aja lulus dan masuk dunia kerja, kamu masuk jadi pegawai biasa, belum jadi bos, bahkan apalagi bukan pemilik perusahaan. Tapi waktu orang lain main curang, kamu memilih tetap jujur. Kamu memilih tetap kerja dengan sungguh-sungguh, tetap jadi berkat di kantor. Teman-teman, saya mau katakan itu buah di mata Tuhan. Itulah buah daripada segala yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-10 di bagian terakhir juga mengatakan tentang bertumbuh di dalam pengetahuan tentang Allah. Artinya sepanjang kita hidup dalam kehendak-Nya dan kita taat di dalam pekerjaan baik, kita semakin mengenal siapa Allah. Bukan hanya lewat buku, bukan hanya lewat khotbah, tetapi bagaimana kita punya satu pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Dia. Ada musim di mana kamu kenal Tuhan sebagai Allah yang mendengar, ada musim kamu mengenal Tuhan sebagai Sang Penghibur, ada musim di mana kamu mengenal Dia sebagai Sang Gembala, ada musim di mana kamu mengenal Dia sebagai Sang Penopang di tengah-tengah badai yang datang. Semua itu membuat kita bertumbuh. Hidup yang berakar di dalam kehendak Allah akan mengakibatkan kehidupan yang bertumbuh dan berbuah. Hal yang selanjutnya teman-teman, yang ketiga, dikuatkan. Bertahan dan tekun di dalam tantangan demi tantangan yang ada. Itulah yang disampaikan di ayat yang ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Paulus realistis melihat kondisi yang ada. Dia tahu hidup di dunia ini gak mudah teman-teman. Mengikuti kehendak Tuhan, hidup layak, berbuah dalam pekerjaan baik, semuanya itu tidak otomatis membuat kehidupan itu mulus. Hidup berbuah bukan berarti hidup tanpa masalah. Kita kadang punya pemikiran seperti ini, kalau saya sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, hidup saya harusnya lebih gampang, hidup saya harusnya lebih lancar, lebih bebas masalah. Tetapi firman Tuhan tidak pernah janji seperti itu. Yang Tuhan janjikan adalah kita akan dikuatkan. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya. Sumber kekuatan kita bukan sekedar positive thinking, semangat dari diri sendiri atau motivasi dari orang lain di sekitar kita. Tetapi sumber kekuatan kita adalah kuasa kemuliaan-Nya. Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian. Itu kuasa yang menopang kita untuk berjalan di tengah-tengah situasi yang sulit. Tujuannya apa? Supaya kita dapat tekun dan sabar. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tekun artinya terus berjalan dalam ketaatan, sekalipun hasilnya belum kelihatan sekarang. Sabar artinya tidak gampang meledak, gak gampang menyerah, gak gampang pahit walaupun situasi gak enak. Ini satu hal yang penting teman-teman, karena yang namanya buah tidak muncul di dalam satu malam. Perlu proses, perlu ketekunan dan kesabaran untuk menjalaninya. Bayangkan kalau orang yang baru pertama kali datang ke gym, hari pertama dia angkat beban, capek, pegel, sakit semua. Mungkin besoknya badannya sakit semua, susah berdiri, susah jalan. Kalau dia nyerah dan dia bilang, aduh ternyata olahraga itu bikin sakit ya. Saya berhenti aja. Dia tidak akan pernah melihat otot-ototnya terbentuk dan kesehatannya membaik. Proses latihan itu memang melelahkan, tetapi justru disitulah pertumbuhan terjadi. Demikian juga kehidupan rohani. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Tekanan, pergumulan, bahkan air mata yang menetes dari mata kita. Semua itu ada bukan untuk menghancurkan,
tetapi untuk menguatkan dan memurnikan diri kita. Kalau tahun yang lalu mungkin kamu mengalami tekanan ekonomi, kamu mengalami konflik di keluarga, kamu mengalami dan melewati masalah kesehatan, pergumulan batin, tantangan di tengah-tengah pelayanan. Teman-teman, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita di awal tahun ini. Tahun ini mungkin kamu belum terbebas dari masalah, tapi yang perlu kamu ingat bahwa kamu tidak pernah sendirian. Tuhan mau menguatkan kamu dengan kuasa kemuliaan-Nya, supaya kamu bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. So, tahun ini jangan cuma berdoa, Tuhan ambil semua masalahku, bukan. Tapi belajarlah berdoa, Tuhan, kalaupun masalah belum berlalu, masih ada di depanku, kuatkan aku dengan kuasa-Mu, supaya aku bisa tetap tekun, tetap sabar, dan aku tetap berbuah di tengah segala sesuatu yang aku lakukan. Kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Dan yang keempat, teman-teman, berbuah di dalam sikap hati kita, yaitu kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. Ayat 12 menyatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Di sini kita melihat satu ciri lain dari hidup yang berakar, bertumbuh, dan berbuah, yaitu hidup yang melimpah dengan ucapan syukur. Paulus bilang mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu. Artinya dulu kita tidak layak. Kita bukan orang yang pantas. Karena dosa kita seharusnya terpisah dari Allah. Kita seharusnya hidup di dalam kegelapan. Tetapi melalui Kristus, Bapa melayakkan kita. Dia bawa kita masuk ke dalam terang. Kita sekarang punya bagian sebagai anak-anak Allah. Kita sekarang punya status sebagai orang-orang kudus yang dikasihinya. Kalau kita benar-benar sadar akan anugerah ini, anugerah keselamatan ini, anugerah yang terindah ini, respon yang paling tepat yang dapat kita berikan adalah dengan mengucap syukur. Bersyukur di tengah situasi yang tidak sempurna. Mengucap syukur bukan berarti semua keadaan kita sudah ideal baru kita mengucap syukur, bukan. Mungkin secara finansial kita masih pas-pasan. Hubungan keluarga yang kita gumuli belum sepenuhnya selesai. Doa-doa tertentu belum dijawab seperti yang kita inginkan. Tetapi kita tetap bisa berkata, Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyelamatkan aku. Engkau masih pegang kehidupanku, Engkau masih punya rencana di dalam hidupku. Aku mau masuk tahun 2026 ini dengan hati yang bersyukur, bukan dengan hati yang mengeluh. Hidup yang berbuah bukan cuma terlihat dalam apa yang kita kerjakan, tetapi juga di dalam sikap hati kita. Orang yang benar-benar berakar di dalam kasih dan anugerah Allah akan memancarkan buah berupa ucapan syukur, sikap yang tidak mudah bersungut-sungut, dan hati yang tetap percaya walaupun masalah ada, walaupun kita berada di tengah-tengah ketidakpastian. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di awal tahun ini, mari kita melihat lagi rangkaian doa Paulus di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 9-12 yang baru saja kita pelajari. Bukan sekedar doa untuk jemaat di Kolose ribuan tahun yang lalu, tapi saya percaya ini bisa menjadi doa untuk kita hari ini. Kita mau punya hidup yang berakar. Tuhan, penuhi aku dengan pengetahuan akan kehendak-Mu dalam segala hikmat dan dalam segala pengertian rohani yang ada. Kita mau punya hidup yang bertumbuh, supaya hidupku layak Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu, berbuah di dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Kita mau hidup yang dikuatkan. Berdoalah, kuatkan aku ya Tuhan dengan kuasa kemuliaan-Mu, supaya aku bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan dengan sabar. Dan kita mau hidup yang berbuah di dalam syukur. Ajari aku Tuhan untuk mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Karena Engkau telah melayakkan hidupku untuk masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Saya mau ajak kita semua di awal tahun ini teman-teman, menjadikan doa ini sebagai komitmen pribadi kita. Mungkin kamu datang hari ini dengan beban yang berat, dengan beban yang tersisa dari tahun lalu, belum terjawab,
masih menghantui kehidupan kita. Mungkin ada kegagalan, penyesalan, luka yang belum sembuh, doa yang belum dijawab. Tapi hari ini Tuhan berkata, aku mau kamu masuk tahun ini bukan dengan ketakutan, tetapi dengan hidup yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kalau kamu merasa nyaman dimanapun kamu berada, kamu boleh taruh tangan di dada sebagai tanda komitmen, atau mengangkat tangan, atau kamu menundukkan kepala dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan mari saya ajak teman-teman untuk mengikuti doa saya. Tuhan, aku mau tahun ini hidupku semakin berakar di dalam Engkau. Aku mau bertumbuh, aku mau berbuah, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk kemuliaan-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan, hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Hari ini aku bersyukur Tuhan untuk tahun yang baru yang dapat kami masuki dengan penuh penyertaan daripada Tuhan. Hari ini kami berdoa, kami mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, kami mau bertobat dari segala jalan-jalan kami yang salah. Kami mau bertobat dari segala hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini untuk berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami meminta, memohon pengetahuan dan hikmat yang daripada Allah. Memohon pengetahuan dan hikmat akan kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa juga, biar hidup kami menjadi satu hidup yang layak dan hidup yang berbuah di dalam segala hal yang kami kerjakan. Bukan hanya di tengah-tengah lingkungan gereja, tetapi di dalam segala hal yang kami kerjakan, hidup kami layak dan hidup kami menghasilkan buah, agar buah tersebut dapat dinikmati oleh orang-orang di luar sana, dan mereka akan dapat melihat bahwa Allah dinyatakan lewat apa yang kami kerjakan. Tuhan, kami juga datang dengan hati yang penuh ucapan syukur atas anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Satu anugerah keselamatan yang menyelamatkan kehidupan kami, membebaskan kehidupan kami dari belenggu maut. Kami bersyukur Tuhan, kalau tahun yang baru 2026 telah kami masuki. Dan hari ini kami juga berdoa untuk tahun yang baru ini. Kami menyerahkan 1 tahun ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang kendali. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga hamba-Mu berdoa, melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar Tuhan yang memberkati kehidupan-Mu, Tuhan yang memberkati finansial-Mu, semua yang Kau perlukan, Tuhan yang mencukupkan. Tuhan juga memberkati perkuliahan-Mu, nilai-nilai yang terbaik Tuhan berikan di dalam kehidupan-Mu. Ada pemulihan relasi di tengah keluarga, ada pemulihan relasi antar kakak adik, pemulihan relasi di antara kedua orang tuamu, dan biar damai sejahtera yang daripada Allah dilimpahkan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar ini. Ada para pendoa dan konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.